Salah satu hal yang bikin gue tertarik sama dunia peripheral adalah kenapa sih ada mouse, keyboard, headset yang harganya tuh mahal banget, bahkan sampai jutaan rupiah. Padahal kan banyak juga mouse, keyboard, headset yang harganya tuh jauh lebih murah. Nah, biasanya yang mahal-mahal ini dikemas dengan nama gaming gear atau spesifik produknya. Kalau mouse ya disebut sebagai gaming mouse, kalau keyboard ya berarti gaming keyboard, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya gaming gear atau gaming peripheral ini benar-benar diciptakan untuk para pro player, diciptakan untuk mengimbangi skill gilanya mereka, atau cuman sekedar peripheral biasa yang didesain lebih atraktif dan ditambahin RGB. So, kenalin, ini adalah Pulsar X-Lite, sebuah gaming mouse yang lahir dari hasil kolaborasi antara pro player dan engineer. Kelihatannya menarik banget ya, karena yang ada di balik brand ini adalah orang-orang yang memang ada di bidangnya. Pasti melakukan banyak banget research and development yang rumit dengan segala macam perdebatan di sana. Tapi kita sebagai konsumen sebenarnya nggak butuh tahu tentang hal tersebut. Yang kita mau hanyalah eksekusi yang tepat dari sketsa yang mereka buat dengan harga yang bersahabat. Di satu sisi background meyakinkan kayak gini jadi salah satu daya tarik konsumen untuk memilikinya, tapi di sisi lain jadi tantangan besar buat Pulsar untuk konsisten menjaga produknya agar selalu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, meskipun salah satu yang ada di balik mouse ini adalah pro player, tapi dari segi desain di sini X-Lite tidak menggunakan bahasa desain yang gameris kayak era tahun 2017-18 ke belakang. Justru X-Lite menggunakan bahasa desain yang sekarang lagi tren, simple dan bolong-bolong. Bahkan di sini nggak ada RGB sama sekali. Nice. Kalau kita lihat di bagian bodi atasnya, X-Lite ini menggunakan struktur unibody atau nyambung dari depan sampai ke belakang dengan menggunakan satu part utuh aja. Gue yakin salah satu tujuannya adalah untuk menghemat bobot mouse, karena kalau ada dua part pasti butuh mounting tambahan di masing-masing partnya yang mungkin bikin lebih berat sekitar 1-2 gram. Selain itu, kalau kita lihat bagian bawahnya, mouse ini punya desain yang diberi nama endoskeleton design, di mana sebagian besar bagian bawahnya adalah bolong. Tentu saja tujuannya adalah untuk membuat mouse ini jadi super duper ringan. Beratnya X-Lite ini hanya 48,85 gram tanpa kabel. Berat segini sangat impresif karena ukuran mouse ini nggak kecil-kecil amat. X-Lite punya dimensi di 123 x 64 mm yang recommended banget buat user palm dengan panjang telapak tangan di dekat-dekat 19 cm kayak gua. Kalau sehari-hari kalian pakai mouse dengan berat di atas 70 gram atau bahkan di atas 100 gram, pakai mouse ini bener-bener beda, ringan banget men. Salah satu tujuan mouse ringan adalah nggak pegal kalau dipakai lama, terutama saat main game. Karena ketika main game, tangan kita bakalan sering gerakin mouse ke sana kemari. Sebenarnya gue udah pernah cobain mouse di bawah 50 gram yaitu MM720, jadi nggak bikin gue kaget-kaget amat pas rasain beratnya X-Lite ini. Tapi MM720 itu kan secara dimensi jauh lebih kecil dari X-Lite. Jadi untuk dimensi dan shape yang 11-12 dengan Zowie EC atau Daxa Air pertama, ini berasa ringan banget sih. Meskipun ringan dan banyak sekali body part yang dikurang-kurangi, tapi tetap saja X-Lite ini memiliki material plastik yang berasa solid, bahkan punya yang namanya US Standard Military Drop. Sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari nggak mungkin juga dibanting-banting seperti itu, tapi setidaknya di sini Pulsar ngasih tahu atau ngasih lihat bahwa ini loh, meskipun nih mouse-nya kopong, tapi tenang aja plastiknya kuat. Overall yang gue temuin hanya ada satu bagian yang masih berasa flex, yaitu pada salah satu rangka di bagian bawahnya. Penyebabnya mungkin karena rangka bagian ini terlalu panjang demi bisa menyanggah bagian bibir kanan dari mouse ini sebagai support telapak tangan kita. Meskipun soal bodinya terbilang aman, tapi sayang sekali X-Lite ini tidak ada sertifikasi PCB yang sudah di coating dust and water resistant. Jadi buat kalian yang mungkin sering banget numpain minuman ke peripheral, ini jadi agak serem aja ya. Di bagian atasnya tuh dia kan bolong-bolong direct ke PCB-nya dan bagian bawahnya tuh sangat amat terekspos. Kalau soal debu sebenarnya gampang deh, tinggal pakai blower aja kelar. Pertimbangan gue lebih ke coating water resist sih. Setidaknya kalau ketumpahan sesuatu atau kecipratan sesuatu, resiko damage PCB-nya lebih rendah. Tapi mungkin kalau di coating bakalan nambah 1 gram lagi kali ya. Untuk urusan performa ini nggak perlu didebatin lagi dah. Dia punya PTFE fit yang rounded, jadi geraknya udah enak, smooth banget. Ditambah lagi dia punya kabel paracord yang bagus banget, berasa ringan dan nggak kaku. Sejauh ini gue coba di mousepad tipe speed ataupun kontrol, tidak ada interference stopping point meskipun fitnya licin dan bobotnya ringan. Tapi balik lagi tergantung setupnya ya. Selain itu dari segi tombol-tombol juga enak. Untuk set buttonnya dia ada 2 buah dengan posisi yang pas dan feedbacknya juga asik banget.
Scroll wheelnya juga enak, nggak kasar dan tergolong ceper. Serta untuk primary switchnya dia udah pakai Omron switch yang punya lifespan di 20 juta kali klik dengan feedback feel yang udah asik banget juga. Dan untuk sensornya, si X-Lite ini udah pakai POW 3370 dari Pixar dengan 400 fps tracking speed, 50G acceleration, dan 1000 Hz polling rate. Ini sensor udah mentok pak, jadi nggak perlu diragukan lagi performanya. Sejauh ini gue pakai sekitar seminggu dan nggak ada masalah sama sekali. Ngomong-ngomong tentang performa tinggi dengan setup seperti ini, sejujurnya gue harus adaptasi dulu pakai si X-Lite ini. Seperti yang sebelumnya udah gue bilang bahwa gue udah pernah nyobain mouse di bawah 50 gram yaitu si MM720. Tapi ukurannya tuh jauh beda, si MM720 tuh lebih pendek, nggak panjang kayak gini ya, dia lebih pendek. Dan kebiasaan gue itu kan gue biasanya palm grip ya. Dan kalau palm grip terus counter recoil itu biasanya gue tarik mainannya tuh pergelangan doang sama telapak. Jadi nanti endingnya pas di stopping pointnya itu bentuknya kayak claw grip. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sedangkan di si X-Lite ini karena dia ukurannya lebih gede dari MM720, jadi di bagian belakang tuh udah nggak ada space. Gua nggak bisa narik mainin pergelangan doang karena ya bagian sini udah penuh, udah tersangga sama bagian punggungnya. Sehingga ketika gue menggunakan si X-Lite, gue butuh adaptasi dulu terutama di micro adjustmentnya. Kayak misalkan counter recoil yang patternnya gerak dikit deh, itu kan agak susah tuh. Nah, kalau di situ nggak adaptasi pas pertama kali gue coba, itu bener-bener susah banget ngontrolnya karena ini mouse ringan banget dan fitnya ini licin banget sih, parah. Jadi bener-bener kalau ngutamain kayak flick 360 kayak gitu, itu enak banget sih. Tapi ya untuk gue pribadi dengan playing style gue yang seperti itu, gue harus adaptasi dulu sebelum ngerasa enak banget menggunakan si Pulsar X-Lite ini. Nah, yang terakhir untuk softwarenya, secara tampilan ini masih kurang premium, tapi secara fungsional ya udah terpenuhi semua deh. Dari mulai ada key assignment, terus ada DPI setting dengan 7 slot, tapi di mouse-nya nggak ada tombol DPI. Terus ada parameter juga yang isinya mouse sensitivity, bla 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 bla, dan yang terakhir ada pengaturan seputar makronya juga. Jadi kurang lebih segitu aja review dari gaming mouse harga Rp719.000 ini. Kalau nggak salah akhir tahun tuh lagi ada diskon jadi 699 dan itu free micro mouse bungee yang gua nggak dapat, jadi gua nggak bisa kasih lihat. Pokoknya untuk informasi lebih detailnya silahkan cek aja di Instagramnya Pulsar, bakalan gua drop juga linknya di deskripsi di bawah. Overall sebagai brand baru dari Korea yang target pasarnya adalah user peripheral high-end atau pro player, menurut gua Pulsar cukup baik dalam mengeksekusi X-Lite ini, terutama dari rasio dimension to width-nya yang impresif banget. Tentu saja tetap diimbangi dengan performa yang kenceng juga. Karena gue udah cobain si X-Lite ini dan ternyata menyenangkan, gue jadi ngarep semoga nextnya Pulsar bakalan ngeluarin gaming mouse dengan setup yang seperti ini, yang sama bagusnya tapi dengan format ambidextrous. Karena sampai sekarang setahu gue mereka belum punya gaming mouse ambidextrous-nya ya. Soalnya gue pribadi memang lebih suka ambidex daripada ergo, tapi selama ergonya itu bentuknya nggak aneh-aneh ya dan fit sama tangan, ukurannya pas, nggak masalah juga sih sebenarnya. Jadi kurang lebih segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.